Halo semuanya, kita ketemu lagi di channel saya William Martanto dan kita akan bahas lagi tentang pasar modal seperti biasanya. Cuman sekali ini yang saya bahas adalah pertanyaan yang sebenarnya udah lewat beberapa hari. Ya sorry banget karena kemarin maksud saya ada banyak banget permintaan untuk webinar dan ya edukasi online lah. Jujur saya agak terganggu dengan pandemi ini ya, merepotkan harus banyak webinar. Karena bukan soal repot atau males, sebenarnya sih kalau ngajarin orang oke seru, cuman terlalu banyak liatin layar sebenarnya juga nggak bagus buat mata. Jadi ya gitulah, jadi ada ambil waktu istirahat, tapi nggak apa, kita akan bahas. Karena sebenarnya kalau saya mau bahas di hari itu juga, kalau misalnya waktu itu sempat, akan lebih keren. Kenapa? Karena saya bahas sebelum sahamnya naik. Seperti yang kalian tahu, di judulnya saya akan bahas saham TCPI. Dan sekarang ini tanggal 19 Juli, hari Minggu. Berarti kejadiannya sampai dengan hari Jumat sebelumnya, 17 Juli 2020, itu udah naik hari ketiga. Jadi kalau mau dibilang ngomong data yang udah lewat, bisa. Tapi saya ada barang bukti bahwa saya udah ngomongin duluan sebelumnya, maksudnya udah pernah tanya duluan, dan saya udah bilang sebenarnya ini nggak ada masalah, tetap bisa diikutin. Kita akan bahas bersama. Tujuannya supaya dari data-data yang saya kasih nanti, plus kesimpulan dan solusinya, jadi kalau teman-teman ketemu saham yang kondisinya mirip, itu udah ada persiapan, nggak perlu tahu takut lagi karena udah belajar dari study case dari saham TCPI ini. Ya, kita akan mulai dulu, dan sebelumnya saya kasih lihat teman-teman, ini pertanyaan dari um, penonton di video saya sebelumnya. Video ini dibuat untuk menjawab pertanyaan dari username-nya ini, katakan peta ya, 6 hari yang lalu di video saya tentang pentingnya persiapan sebelum menjadi trader saham. Di situ tertulis, selamat siang, terima kasih atas segala ilmunya. Mohon sedikit pencerahan terkait TCPI. Sudah oversold tapi masih terus ARB atau auto rejection bawah buat teman-teman yang belum tahu. Nah, kira-kira karena apa? Apakah masih bisa hold atau cut loss saja sudah minus hampir 20%? Ya, jadi memang dalam 6 hari agak telat, sorry banget, tapi nggak ada salahnya kita bahas supaya kalau teman-teman ketemu kondisi yang serupa juga udah bisa jadi persiapan untuk mentalitasnya masing-masing ketika menghadapi saham yang mengalami auto rejection bawah. Oke ya, jadi dengan kondisi si penanya minus hampir 20%, dan saya harap sampai video ini jadi dia belum cut loss, atau kalau cut loss jangan sampai 20%, lebih bawahnya lebih baik gitu kan. Maksud saya sebelum 20% akan lebih baik kalaupun yang mau cut loss. Dan ya, ini adalah saham yang menarik karena kita lihat di bagian ini. Nah, ini adalah grafik saham TCPI atau Transcoal Pacific ya. Jadi kurang lebih itu turunnya 29 Juni. Turun auto rejection bawah terus ya. Di sini chartnya kelihatan hitam. Hitam itu kan merah sebenarnya, cuma beda aplikasi aja. Baru 3 hari terakhir sampai dengan 17 Juli naik. Sebenarnya ada hal menarik yang mana saya akan compare dengan saham yang sama-sama turun auto rejection bawah. Yang mana kalau teman-teman perhatiin sebenarnya di saham TCPI ini nggak perlu ditakutin. Dan berikut kita lihat gambarnya. Di sini, multipolar teknologi atau MLPT. Waktu itu turunnya katanya karena dividend trade. Dan sama, auto rejection bawah juga. Dan teman-teman mungkin akan notice beberapa hal, atau mungkin cuma satu aja sebenarnya, dari saham MLPT dan TCPI, yaitu TCPI turun dengan volume yang stabil. Sebenarnya TCPI ini sendiri waktu 30 Juni 2020 udah pernah saya bahas sama member saya. Di situ dia tanya, minta saran dong mengenai TCPI, apakah bisa diikutin terus meskipun dia ARB, dan saya jawab bisa. Jadi memang waktu tanggal 30 Juni 2020 tersebut, kenapa saya sebut 37 terus? Jadi ditanya dan saya udah amatin dan saya ngelihat sebenarnya ini menarik. Jadi turunnya tuh nggak perlu panik karena ya tadi setelah kita lihat volumenya TCP itu stabil, nggak kosong, itu nggak perlu dikhawatirkan karena berarti ada yang nada waktu turun. Dan itulah yang kita bahas di sini. Kalau orang lihat teknikalnya doang, serem pasti. Dan kita akan bahas apa yang terjadi di balik teknikal. Seperti yang saya bahas di buku saya waktu tanggal 13 Juli terbit. Ada apa di balik candlestick? Jadi,
anggap aja ini perkenalan, dan saya akan tunjukin bagaimana cara ngebacanya di balik candlestick, karena di TCP itu emang serem. Auto rejection bawah terus, siapa yang nggak mikir suram gitu kan. Tapi ternyata ada hal yang menarik di chartnya, dan kita tinggal lihat aja. Menariknya itu karena diakumulasi atau distribusi. Yang pasti tadi kan saya bilang, kalau saham itu turun, ada volumenya, itu akan jadi pertanda. Kalau misalnya pertama kali terjadi, mungkin itu benar distribusi. Tapi kalau sepanjang saham itu turun, ada volume tinggi terus, mulai jadi pertanyaan buat kita. Terutama yang menggunakan analisis bandarmologi itu pasti akan tanya, itu volume tinggi dari mana datangnya. Ya, dimana kalau misalnya pakai technical down, mungkin bilang volume tinggi jadi sebuah validasi untuk strong downtrend. Technical berkata begitu, iya, tapi di balik technical itu ada indikasi akan balik arah atau enggak. Itu akan kita buka, dan saya akan perlihatkan datanya, perdagangannya setelah beberapa hari. Sisanya teman-teman bisa latihan sendiri untuk dapat kesimpulannya yang mungkin akan sama dengan saya. Maksud saya bedanya mungkin coba beda-beda kata-kata dikit, tapi akan sama juga endingnya. Sehingga mengerti kenapa ternyata TCP itu waktu tanggal 30 Juni 2020, saya bilang itu bisa diikutin. Ini dia datanya. Seperti yang kita lihat di sini, broker summary TCPI pada 29 Juni 2020. Hari pertama turun, ada pembelian ya, besar dari broker TS, IN, dan SH, di mana penjualannya oleh YU dan AN terbesarnya. Jadi di sini kita dapat ada pembelian oleh broker TS pada saham TCPI. Apakah di hari-hari berikutnya juga ada? Kita cek berikutnya. Nah, ini berikutnya tanggal 30 Juni 2020, di mana yang saya ditanyain sama member saya itu masih terjadi penjualan oleh YU dan pembelian oleh TS. Di situ saya tandain lagi di bagian atas. Jadi 29-30 Juni TCPI turun atau rejection bawah atau ARB, tapi ditadah, dan kurang lebih kita udah bisa menarik kesimpulan ternyata broker TS yang beliin. Lanjut ke tanggal 2 Juli, di mana TCPI masih dibeli oleh broker TS nomor satunya. Kemudian yang tadinya broker YU yang nomor satu berubah jadi AG. Net fall berdasarkan tertinggi minus dia paling tinggi, paling besar. Berarti so far sellernya berantakan. Mau dibilang distribusi yang secara konsisten belum bisa, tapi kalau dari akumulasinya oleh TS setiap harinya itu bener. Ya maksud saya bisa bilang kesimpulannya pada waktu itu memang saya belum bisa bilang distribusi sama sekali, walaupun tanggal 30 Juni itu saya udah ditanya dan dapat jawabannya, tapi itu bukan karena didistribusi. Makanya saya bilang ke member saya, bisa diikutin, amatin aja dulu setidaknya, maksud saya gitu. Dan di sini tanggal 3 Juli 2020. Si AG masih jualan, dia kali ini urutan kedua, dan TS adalah urutan nomor pertama lagi. Makin menarik ya, berarti udah kurang lebih 3 hari lebih kita lihat TS terus yang beli. Nah, lanjutnya tanggal 6 Juli. Waktu tanggal 4 dan 5 Juli 2020 itu Sabtu dan Minggu, jadi hari Seninnya masih seller nomor 1 AG, nomor 2-nya, maksud saya buyernya nomor satunya TS. Udah berapa hari kita lihat TS beli terus dengan penurunan yang auto rejection bawah. Satu persatu capek juga ya, jadi kita akan langsung aja persingkat, karena nanti sebenarnya teman-teman kalau mau cek juga, saya udah coba sih, cuman saya nggak bahas karena diulang-ulang doang, cuman manjang-manjangin durasi. Teman-teman tuh cek datanya satu persatu, dan saya akan bisnis kasih lihat langsung data kumulatifnya dari 29 Juni 2020 sampai dengan 17 Juli 2020. Hasil akhirnya kita akan dapetin yang sama, dan kesimpulannya juga akan sama setelah ini. Kalau kita kumpulin datanya dari 29 Juni 2020 pertama kali turun sampai dengan 17 Juli 2020, yang mana hari Jumat sebelum video ini kita buat, terus sebenarnya kita dapat kesimpulan bahwa si TS ini beli tanpa jualan sejumlah 513.000 lot. Yang jual paling tinggi AG 326.000 lot. Disimpulkannya sebagai sebuah akumulasi, dan saya akan sedikit jelaskan untuk solusinya kalau teman-teman ketemu saham kondisi seperti ini. Sebentar ya. Nah, setelah data itu
biasanya pertanyaannya kalau misalnya saya bikin kelas offline, orang akan nanya, nah terus besok tuh saham gimana? Oke, kalau untuk besoknya, ya akan lebih baik kalau saya bilang saya juga nggak tahu. Apalagi ini video kan dokumentasi ya sifatnya ya. Jadi jangan sampai ada salah penafsiran. Ya, yang pasti kita lihat tadi, sepanjang sahamnya turun dibelinya juga oleh si TS, naiknya juga oleh si TS, broker TS maksud saya. Jadi, ya kalau kita mau bilang suka-suka dia mau gimana, iya yang penting kita sebagai investor retailnya tahu ikutinnya. Caranya gampang. Jadi ketika saham itu memang turun lagi auto rejection, bisa itu CPI kebetulan yang kita bahas ini, atau saham lainnya yang mungkin kejadiannya serupa, itu teman-teman cukup lihat aja dulu. Ternyata turun dengan volume gede, ada yang beliin terus. Setelah beliin terus, saat mulai balik arah, coba cek dia juga nggak. Kalau misalnya begitu naik malah dia yang jualan, berarti selesai, akan turun lagi. Tapi kalau misalnya naiknya juga dari dia, broker yang sama, siapapun itu nanti, kejadiannya sama apapun, broker siapapun, gejalanya juga akan mirip. Jadi untuk TCP ini, saya cuma bisa kasih solusinya, selalu ikutin siapa yang dominan, dan kita tuh udah lihat siapa. Ya, jadi untuk teman-teman yang lagi nonton, kedepannya akan menghadapi saham-saham seperti ini juga. Kejadian seperti saham TCPI itu bukan hal yang aneh, bukan hal yang baru, semua saham bisa. Dan dalam bandar kita tahu itu proyeknya bandar nggak bisa diatur, nggak bisa kita tahu, kita cuma bisa identifikasi dan ikutin sebagai investor retail. Setelah udah tahu identifikasinya sudah jelas, ikutin dan tradingnya dengan lebih disiplin. Karena namanya akumulasi dan distribusi itu terjadi kapan aja kecuali kita yang kelola duitnya si bandar ya. Kalau enggak, ya udah ikutin dengan baik, ketika ada profit cukup langsung dijual, disyukuri aja dulu. Kalau bandamologi emang kayak gitu ya guys. Jadi sekecil apapun perubahannya itu harus jadi sebuah pertanyaan. Jadi misalnya saham turun volume gede, secara teknikal kita taunya itu sebuah indikasi strong downtrend. Tapi strong downtrend pun pada waktunya akan jadi uptrend. Ciri-cirinya dari mana? Nah, itu yang harus kita lihat. Pelajari apa yang ada di balik candlestick. Candlestick itu kemasan akhir. Gandharmologi itu komposisinya, ingredientsnya ya kalau di bungkusan-bungkusan snack gitu. Nah, itu yang kita pelajari supaya kita ngerti, oh ternyata dikemasnya begitu karena di dalamnya akan bagaimana. Dari situ kita bisa ngambil keputusan lebih baik. Ya, jadi itu aja sih sebenarnya pesannya, sederhana aja. Dan untuk bukunya, kalau teman-teman mampir ke Gramedia dan merasa ilmu ini perlu, silakan sempatkan mampir dan beli. Semoga ilmunya membantu. Itu aja yang saya promosiin di video ini. Dan kalau teman-teman suka dengan channel ini, silakan subscribe dan like. Boleh juga di-share komunitasnya yang lagi pada bingung dengan saham TCPI ini. Semoga data dari saya bisa membantu kalian dalam mengambil keputusan. See you again.